Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta keselamatan agar terhindar dari virus yang sedang mewabah di negara kita atau di daerah kita. Baiklah, sama-sama kita juga berdoa agar kiranya virus di negara kita ini segera berakhir atau pandeminya segera berakhir dan kita bisa kembali berkumpul, belajar bersama teman-teman serta guru kita di sekolah kita yang tercinta. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi teks narasi atau cerita imajinasi. Nah, dari Anda yang sudah membaca judul ini atau judul materi kita, ada yang tahu nggak gimana sih gambaran cerita imajinasi? Kalau nggak, apa sih cerita imajinasi atau imajinasi itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Iya, imajinasi. Imajinasi itu pasti setiap dari anak-anak ibu ini sering berimajinasi atau sedang termenung kalian memikirkan sesuatu, atau saat kalian melihat objek terus kalian membayangkan hal-hal yang aneh tentang objek tersebut. Yang aneh dalam artinya ada keajaiban. Misalnya kalian memandang sebuah pohon, namun kalian membayangkan pohon itu bisa berjalan karena ada di cerita atau dongeng yang menceritakan bahwa pohon itu bisa berjalan. Nah, kalian bayangkanlah seperti itu. Itu adalah imajinasi. Nah, di sini maksudnya tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian teks narasi atau cerita imajinasi. Yang kedua, peserta didik mampu memahami ciri-ciri teks narasi atau cerita imajinasi. Oke. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian teks narasi atau cerita imajinasi. Nah, cerita imajinasi ini adalah cerita yang menampilkan tokoh, alur, latar, atau tema yang derajat kebenarannya diragukan, baik menyangkut atau hampir seluruh maupun hanya sebagian cerita. Nah, di sini maksudnya ada sebuah cerita yang menceritakan tentang atau yang menampilkan tokoh, alur, atau latarnya itu dan temanya itu masih atau bahkan kita jarang nemukannya itu di dunia nyata. Contohnya saja itu seperti, ada yang pernah nggak nonton atau membaca cerita Harry Potter? Nah, ada yang pernah nggak? Nah, itu bisa disebut sebagai cerita imajinasi. Karena bayangin aja, di Harry Potter itu ada diceritakan bahwa sapu yang dinaiki si Harry itu bisa terbang. Nah, di dunia ini ada nggak sapu yang seperti itu? Belum ada kan? Atau bahkan tidak ada. Nah, artinya di sini si penulis itu memunculkan imajinasinya yang seolah-olah ada, namun di dunia nyata itu sebenarnya tidak ada. Dalam cerita yang ia tulis, dia menciptakan dunianya sendiri. Dunia cerita itu seperti ini gitu. Selanjutnya, ciri-ciri teks narasi atau cerita imajinasi. Yang pertama, adanya keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Cerita mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegoiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema fantasi adalah magic, supernatural, atau futuristik. Di sini maksudnya apa, Bu?
Nah, ciri-ciri teks narasi atau cerita imajinasi atau juga bisa kita sebut cerita fantasi. Yang pertama itu adalah adanya keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Tadi kan Ibu contohkan cerita Harry Potter. Nah, Ibu juga udah contohkan gimana sih dalam cerita tersebut bahwa dinyatakan atau diceritakan ada sapu yang bisa terbang membawa si Harry-nya ini terbang. Nah, di situ kan ada keajaiban, ada keanehan, ada kemisteriusan. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis. Tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah magic, supernatural, atau futuristik. Nah, dalam ide cerita ini adalah si penulis berusaha mencampurkan adanya cerita tentang dunia khayal dan dunia nyata. Nah, kan kalau di cerita Harry Potter itu masih ada juga hal-hal yang kita temui di dunia nyata kan. Walaupun banyak juga yang tidak kita temui di dunia nyata. Jadi, dalam cerita tersebut, ide cerita yang ditampilkan penulis itu artinya menggabungkan antara ide yang ada cerita yang ada di dunia nyata dan cerita yang ada di dunia khayal. Di dunia khayalnya itu yang tadi contohnya yang seperti sapu yang bisa terbang itu. Atau adanya tongkat yang dari kayu tapi bisa menyihir seseorang atau mengangkat sebuah benda ataupun menghancurkan sebuah benda. Nah, itu tidak ada di dunia nyata sebenarnya. Namun tongkatnya itu ada di dunia nyata, bisa kita buat. Oke. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Nah, pada bagian yang ketiga ini, artinya kita sebagai penulis atau si penulis itu berusaha menciptakan latar yang berbeda-beda. Artinya ada latar yang bisa kita temui di dunia nyata. Contohnya misalnya di halaman, misalnya di kamar, misalnya di sekolah. Namun yang di luar dunia nyata ini, misalnya di atas langit itu ada sebuah atau ada negara yang baru lagi, atau ada tempat, atau ada sekolah. Nah, Ibu pernah nonton film seperti itu. Dia di atas langit itu seperti ada daerah atau sebuah negara atau sebuah kota yang dibangun. Nah, kita bayangin coba kalau itu ada di dunia nyata. Atau kita bayangin ada nggak daerah yang atau sebuah kota tapi letaknya di atas awan. Ada tidak? Nah, itu belum kita temui kan? Jadi di situ dalam menulis cerita itu artinya si penulis sudah menggabungkan antara latar yang kita temui di dunia sehari-hari dan latar yang kita tidak temui di dunia kita sehari-hari. Oke, yang keempat yaitu tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat ada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman. Bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang atau futuristik.
pada ciri yang keempat ini, contohnya itu kalian pernah nggak nonton film Boboiboy Boy? Kartun Boboiboy. Nah, di situ kan si Boboiboy ini punya kesaktian. Artinya si penulis atau si pengarang cerita ini, si pembuat cerita ini sudah menampilkan tokoh yang unik. Nah, dalam hal itu si Boboiboy ini bisa larinya cepat kali atau sangat seperti kilat. Nah, di dunia nyata ini ada nggak kita temui sosok manusia yang bisa lari secepat itu? Nah, artinya si penulis sudah menciptakan tokoh yang unik atau tokoh yang memiliki kesaktian dalam ceritanya. Seperti itu juga di film Harry Potter atau di cerita Harry Potter. Si Harry-nya itu kan punya kesaktian. Namun kesaktiannya itu tergantung pada tongkatnya. Nah, disitulah ditunjukkan atau diceritakan oleh si penulis bahwa tokoh yang ia ciptakan atau si Harry ini ia ciptakan seunik mungkin untuk menonjolkan kesaktiannya. Nah, yang kelima adalah bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Nah, contohnya ini ya ada di film Harry Potter ataupun di kartun Boboiboy. Kalau di film Harry Potter, artinya latarnya itu masih tentang sekolah Hogwarts. Nah, namun ada juga hal-hal fantasi atau cerita-cerita yang berbau fantasi yang si penulis coba masukkan di ceritanya. Contohnya itu seperti sekolahnya itu diadakan sebuah perlombaan bermain bola, tapi bermain bolanya menggunakan sapu terbang tadi. Nah, ada nggak kita temui di dunia nyata main bola tapi sapunya bisa terbang menggunakan sapu terbang? Gawangnya juga di atas daratan. Belum ada kan? Oke. Yang keenam adalah bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa normal. Nah, di ciri yang keenam ini artinya si penulis ini berusaha menggunakan bahasa dalam ceritanya itu kata persamaan, namun yang lebih menunjukkan apa yang ingin dia sampaikan, namun dengan kata yang atau sinonim yang lainnya dari kata yang umum. Nah, dan juga ada banyak percakapan yang akan kita temui dalam cerita fantasi ini. Artinya terkadang bahasanya itu bukan bahasa formal karena dia bentuk cerita. Oke. Baiklah, sekian untuk materi kali ini. Nah, tugas yang Ibu berikan kepada Ananda adalah silakan Ananda catat atau ringkas materi yang sudah Ibu sampaikan dan dipindahkan di buku catatan. Ingat ya, di buku catatan. Jadi diringkas materi yang tadi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, setelah itu kalian foto dan kirim ke WA pribadi Ibu. Baiklah. Terima kasih atas perhatian Ananda yang sudah melihat atau menonton materi yang sudah Ibu sampaikan. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya untuk membahas unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi dan menyimpulkan isi cerita fantasi. Ibu tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.